Ngantuk Bu, jangan ada dusta di antara kita Bu ya. Kalau ngantuk bilang, kalau belum bilang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kalau saya tidak salah hitung nih jamaah Kiai Marpudin ada 3.000 lebih. Man kurangnya masih pada di jalanan. Ini segini ke Bu, alhamdulillah udah termasuk banyak. Kemarin malam saya ngisi acara di Gempol Sari sama Istiqlal. Pas saya naik ibu-ibu tinggal 15 orang. Tapi mau kalah sama ibu-ibu yayasan. Kita tawain kencang. Nggak Bu, saya nggak bahas masalah itu. Saya takut pulangnya dicegah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sama-sama kita ketahui bicara Isra Mi'raj berarti bicara intinya yaitu sholat 5 waktu. Kalau sholat itu kita laksanakan sesuai dengan syariat Islam, baik itu rukun sholatnya maupun itu sunnah abad dan sunnah hayatnya kita ketahui, insya Allah secara syariat sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam mukadimah tadi ada sebuah hadis atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat pendek tetapi cukup nyelekit sehingga membuat kita boleh nyengir tapi mikir. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, yaitu tidak akan masuk surga 3 kelompok, 3 golongan, 3 orang. Pertama kata Rasulullah, aku lil walidai, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Para ulama mengatakan yang dimaksud lil walidai yaitu orang tua membagi menjadi 3 bagian. Pertama yaitu kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Yang kedua yaitu guru kita, ustadz dan ustazah. Yang ketiga yaitu mertua kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sholat 5 waktu kita laksanakan plus dengan sholat sunnahnya. Puasa kita laksanakan plus dengan puasa sunnahnya. Zakat kita laksanakan setahun sekali. Haji kita laksanakan setahun sekali. Umrah kita laksanakan 3 bulan sekali. Dan ibadah-ibadah yang lainnya kita laksanakan tiap hari bahkan sempurna. Tapi kata Rasulullah, jangan GR dulu. Ada 3 perkara yang bisa meluluh lantakan nilai pahala sholat kita, nilai pahala haji kita, nilai pahala zakat kita, nilai pahala puasa kita. Apa itu? Yaitu durhaka kepada orang tua. Kenapa? Sebab di dalam darah kita ada darah orang tua kita. Di dalam daging kita ada daging orang tua kita. Bahkan di rezeki yang kita punya ada rezeki orang tua. Alangkah bodoh bimbloon alias tolong khusus ibadah tapi kebarengi dengan menyakiti orang tua. Nauzubillahi min. Salat jalan terus, ngomongin orang tua jalan terus, puasa jalan terus tapi nyakitin orang tua jalan terus. Bahkan kadang-kadang Bu, ketika orang tua menjadi raja, anak jadi pangeran. Tapi ketika anak yang jadi raja, kadang-kadang orang tua malah jadi bawahan. Hati-hati bagi diri kita yang sudah merasa sempurna ibadahnya, tapi kita ingkar atau durhaka kepada orang tua kita. Di sini siapa Bu ngacung yang orang tuanya udah meninggal dunia? Banyak. Berarti udah pegang tangannya. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, apakah gugur kewajiban kita kepada orang tua? Tidak.
Sebab kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua, baik orang tua itu ada maupun orang tua tiada, tetap kita mempunyai kewajiban kepada orang tua. Suka jarah Bu ke kuburan orang tua? Suka jarah Bu? Jangan sampai jarah ke Banten, jarah ke Bali, jarah ke Jawa, jarah ke Kalimantan kita lakoni dengan biaya yang amat besar, dengan waktu yang cukup lama, dengan tenaga yang sangat melelahkan, kita kepung dengan harapan mendapatkan karomah dari para wali. Maaf kalau ibu bisa mendengar secara batin wali yang ibu jarahi menolak bahkan murka lantaran datang ke rumah gua kata wali tapi kagak pernah jarah ke orang tua lu. Nauzubillahi min. Nih apalagi sebentar lagi bulan puasa. Ya Bu, kalau di Tanah Merah di kampung saya itu ada adat istiadat nganterin pembawaan ke rumah orang tua. Di sini sama Bu ada tuh Bu? Sama anterin Bu. Jadi kita main ke rumah orang tua kita itu jangan lenggang ganggu. Jangan dibiasain ke rumah orang tua minjem duit. Sama nanyain sertifikat tanah. Nah itu. Kita bawa makanan atau minuman yang manis dan lezat kepada orang tua sambil kita minta maaf agar di bulan suci Ramadan ini kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, agar bisa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab orang tua adalah keramat yang paling mustahil. Ini mau ke rumah kuburan orang tua, kadang-kadang ada perlunya doang Bu ya. Apalagi kalau yang mau pesta mah rata-rata sama Tanah Merah gak, kalau mau pesta rata-rata pada ke kuburan orang tuh. Kadang-kadang bukan ngedoain di kuburan tapi cur. Mak, neng dateng nih bawa entong. Hari Minggu mau disunat. Jurungin mah ya biar tenter, biar gak hujan. Soalnya neng pesta mak balik utang semua. Untung mak poindun bihun 4 bal diutangin. Pupuk 10 bal diutangin. Tinggal kata main dalam kuburan anak PA. Bukan ngedoain gua malah curhat. Sekarang dipihun lah dibawa ke kuburan. Nauzubillah ini. Bawa ke kuburan orang tua kita. Kalau punya anak 5, bawa 5. Masing-masing pada bawa kembang, pada bawa air dan juga pada bawa surat ya Yasin. Dibawa. Kita doain orang tua kita agar mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa Ustaz, bagaimana kalau misal saya ngedoanya nggak bisa pakai bahasa Arab? Biasanya baru masuk majlis taklim pas minggu terakhir, pas itu juga perpisahan. Saya pakai bahasa Indonesia, silakan. Angkat tangan sambil meneteskan air mata. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa emak saya. Soal emak saya lagi hidup lewer. Dia mah nggak boleh lihat sembarangan ada daun satu habis ya daun mencaci maki, kebun binatang dibawa semua. Ini sekarang emak saya udah mati, ya Allah ampunilah dosa saya. Akur Bu, itu orang tua yang pertama. Orang tua kita yang kedua yaitu guru-guru kita, khusus para santri baik putra maupun putri. Boleh kita merasa bangga udah hafal awamil, udah hafal jurmiyah, udah hafal najwa maksud, udah hafal alfiyah. Boleh kita bangga hafal kitab Safinatun Najah, hafal Fathul Qorib, hafal Fathul Mu'in, hafal Inanah Thalibin. Tapi ingat, bukan itu yang bakal membuat ilmu kita berkah di masyarakat. Yaitu yang kedua yang paling utama, yaitu ridho daripada guru-guru kita. Apalagi buat santri, ketika suatu saat nanti yang di masyarakat udah punya majelis, udah punya pesantren, langsung punya etikat bahwa dirinya sama dengan gurunya. Ini hati-hati lah. Kiai Marfudin kiai, gue juga sekarang kiai. Dia punya pesantren, gue punya pesantren. Dia punya jamaah, gua punya jamaah. Berarti kedudukan gua sama dengan Kiai Marfudin, walaupun dulu dia adalah guru gua. Hati-hati.
Kalau seorang santri sudah punya itikat seperti ini, maaf, tidak akan ada berkahnya ilmunya di masyarakat, bahkan ilmunya bisa berubah yang seharusnya maunat malah jadi istidroj gara-gara merasa lebih hebat daripada gurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama yaitu adalah orang yang durhaka kepada orang tua dan juga yang durhaka kepada guru. Dan yang ketiga yaitu mertua kita. Ketika kita sama orang tua sayang, sama guru sayang, sama mertua juga kudu sayang. Apalagi kalau mertua kita kaya raya, tanahnya di mana-mana, itu kudu lebih kita sayang. Kenapa? Sebab tinggal menunggu penantian saja, Bu. Insya Allah AJB, akte jual beli agar berpindah kepada kita. Betul. Kita sayang. Jangan sampai posisinya terbulak balik. Kadang-kadang mabuk, maaf. Kalau cium tangan sama kiai, cium tangan sama ustazah, bulak balik. Dikata ustazah tangan kalau belum encok mah. Terus bolak-balik giren sama orang tua. Lewat juga kagak cium tangan, malah nanya, "Mak, mana mak?" "Warung." "Apa lo?" "Kalian mak, rokok sebungkus." Jadi jangan sampai terbalik. Sama kedua orang tua kita kudu hormat dan kudu memuliakan, sama guru juga kudu hormat dan kudu memuliakan, sama mertua kita juga kudu hormat dan juga kudu memuliakan. Yang pertama yaitu yang tidak akan masuk surga walaupun ibadahnya merasa sempurna, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, guru dan mertua.